لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Maulid Nabi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini, tepatnya di 16 Rabiul Awal, hari Sabtu hari ini, mungkin jauh hari sudah kita rencanakan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan satu acara di hari ini, yaitu peringatan Hari Besar Islam, Kanduri yang paling besar di tengah-tengah kita umat Islam dari masa para sahabat sampai saat ini, yaitu memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah acara kita akan diberkahi oleh Allah dengan berkat syafaat dan kemuliaan daripada Nabi kita ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang nomor satu dari 1000 pemimpin yang ada di dalam dunia. Sungguh beliau ini membawa suri tauladan dan akhlak yang mulia sebagai misi di dalam berdakwahnya. Beliau ini menumpas kebatilan, menegakkan kebenaran, sehingga kita pada hari ini hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini bisa tentram, damai dan bahagia dikarenakan karena kita ikut ajaran dan ikut segala apa yang sudah dimintakan oleh Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada kita. Keluarga sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang mu'tabar kedua-duanya. Salam takzim penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Pintu Biogayo, tepatnya yaitu di Kampung Negeri Antara yang sangat kita cintai ini. Penghormatan kami kepada seluruh bapak-bapak kepala sekolah tamu undangan sekecamatan Pintu Biogayo yang juga telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kepada segenap dewan guru yang bertugas mengajarkan siswa-siswi yang insyaallah kelak akan menjadi, yaitu generasi Islam yang handal dan tangguh, menjadi generasi yang akan membangun bangsa kita ini, menjadikan negeri kita, kabupaten kita, daerah kita menjadi generasi, menjadi daerah dan negeri baldatun tajibatun warabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan kepada segenap siswa siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 yang telah berhadir di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada panitia penyelenggara hari ini yang mempercayakan kami untuk menyampaikan sepatah
dua patah kata yang insya Allah ini akan kita bahas mengenai yaitu peringatan ataupun kelahiran Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adik-adik sekalian, siapa nama Nabi kita ini? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Muhammad, selain Muhammad siapa lagi nama beliau? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Taha nama Nabi, Taha juga nama Nabi. Untuk selanjutnya siapa lagi? Coba sama-sama. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin nama Nabi. Sehingga nama ini juga diabadikan di dalam satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin. Tapi apakah memang betul Yasin itu nama Nabi? Tunggu. Kalau memang tidak betul, kenapa juga dilantunkan di dalam salawat? Yasin nama Nabi, Ahmad nama Nabi, Taha nama Nabi, Habibi nama Nabi, Mustafa nama Nabi. Jikalau kita membuka di dalam satu kitab yang bernama Dalailul Khairat, di kitab ini lebih dari 200 nama yang tertulis di situ, yaitu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi kita. Sehingga tidak tanggung-tanggung karena kemuliaan Nabi ini menjadi Nabi akhir zaman, penghulu daripada sekalian Nabi dan Rasul. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah di dalam satu ayat hadis qudsi. Apa kata Allah? Bil izzati wa jalali, bil izzati wa jalali la mu'adzib man isbuka billah. Allah bersumpah, aku bersumpah bil izzati wa jalali, aku bersumpah dengan ketinggian dan keperkasaanku, kata Allah, sungguh aku tidak akan mengazab satu hamba Allah dari umatmu wahai Muhammad yang namanya dibuat dari namamu. Siapapun kita yang nama kita terbuat daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersumpah tidak akan mengazab kita. Itu makanya bapak-bapak kita dulu, kakek-kakek kita dulu namanya Muhammad, Mustafa, banyak. Nah, kebengku ini dua bukan digorok. Muhammad satu, Amin satu, karena nama beliau Al-Amin. Muhammadnya ada, Aminnya pun kena. Jadi mungkin di zaman sekarang ini bapak-bapak dan adik-adik kami sekalian, nama-nama seperti ini sudah kadaluarsa, enggak lagi dipakai di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena sudah jadul. Nama sekarang dibuat sesuai menurut tanggal dan bulan kelahiran. Kita umat Islam hari ini, umpama kalau dia lahir di bulan Februari, kalau cowok Febri, kalau cewek Febria. Betul enggak? Kalau lahir di bulan Maret, Mariati. Kalau lahir di bulan Juli, kalau cowok si Juli, kalau cewek Juliana.
Nah, ini berarti kalau sudah Juni itu harus ditanya kapan bulan apa lahirnya itu. Kalau lahir di bulan Agustus, kalau cowok si Agus, kalau cewek Agusti. Nah, kalau lahir di bulan Oktober, nah ini gimana? Kalau cowok tuh, kalau cewek apa salpi berapa Oktober ya? Kalau lahir di bulan apa lagi? November. Kalau cowok Nova, kalau cewek Sinopi. Kalau ada kawan yang tanya nanti bulan apa lahirnya, daftarnya, di nama aja dah tahu kita. Nah gitu. Jadi tidak lagi dipakai nama Nabi. Sehingga tidak heran pada hari ini misi yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sudah tidak terlaksana lagi di tengah-tengah umat. Kenapa? Nama nabinya saja pun sudah alergi kita pakai. Sudah tidak berlaku lagi di tengah-tengah umat. Sungguh aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlaq, terkecuali untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Beliau datang ke dunia ini membawa adab. Beliau datang ke dunia ini membawa sopan santun. Misi beliau datang ke dunia ini untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Beliau datang ke dunia ini menyuruh kita untuk ikra. Bahkan ayat pertama di dalam Al-Quran adalah ikra, baca. Dengan rajin membaca, tetapi kita tidak bodoh. Intinya tadi belajar. Masih dengar di adik-adik? Ayatnya lebih pasnya begini aja. Mengerti baru pun lupa. Beliau datang ke tengah-tengah kita hari ini untuk membawa akhlak, membawa adab. Sehingga adab di dalam kehidupan kita adalah al-adabu fauqal ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Walaupun kita pintar ngaji, pandai sekolah, jika tidak ada adab, maka kita tidak akan menjadi orang dan menjadi hamba yang mulia di sisi manusia dan di sisi Allah. Walaupun kadang-kadang kita tidak punya ilmu, tapi kita punya adab. Insya Allah kita lah orang yang dihidupkan oleh surga, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang akan tetap dikenang oleh umat manusia, walaupun kita sudah tidak ada. Rasulullah SAW datang ke tengah-tengah kita ke permukaan bumi ini untuk membawa adab, akhlak, menjadi orang yang membawa misi, menjadi orang yang tahu terima kasih, menjadi orang yang tahu menghargai orang lain. Adik-adikku sekalian, ada 3 manusia keramat di dalam kehidupanmu. Jangan sampai engkau membuat hatinya itu bersedih. Jangan sampai yang 3 ini menjadi kecewa dengan pola dan tingkah lakumu. Karena kebahagiaan dan kesengsaraan yang kita rasakan nanti tergantung daripada doa 3 orang yang berharga ini di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena doanya mengguncang arus. Siapa itu adik-adik sekalian? Tahu nggak? Singo. Tahu nggak siapa mereka? Yang pertama, orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita adalah ibu. Berbicara ibu berarti beliau ini seorang perempuan. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke permukaan bumi, perempuan ini dianggap hina di kota-kota Mekah.
Kalau ada anak perempuan yang lahir, dibunuh. Kenapa? Karena perempuan itu menghancurkan martabat laki-laki. Perempuan, wanita, racun dunia. Ini apa ya? Arab itu seperti itu. Wanita racun dunia. Kalau memang wanita adalah racun dunia, berarti wanita tidak bisa diberikan kesempatan hidup di permukaan bumi ini. Kalau ada perempuan yang lahir, ya sudah dibunuh. Rasulullah SAW lahir ketika beliau menjadi nabi. Beliau mengangkat harkat dan martabat wanita itu lebih tinggi 3 kali daripada kami ini dan nabi. Kenapa? Karena perempuan adalah manusia. Tidak akan terlahir manusia kalau tidak ada perempuan. Salah satu bukti ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku hormati di dunia ini?" Beliau menjawab, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapak. Ibu. Karena ibu adalah wanita adalah ibunya manusia. Ayat tiara yang salah kasidah ibu. Ya benar. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibatingkan dibanding ayah. Ya dari bapak, kaulah lelaki yang mulia, enggak ada. Derajatmu 3 tingkat dibanding ibu. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Ada nggak bapak-bapak menyusui? Enggak ada. Itu semua peranan ibu. Makanya oleh orang-orang tua kita zaman dahulu mereka berbahasa begini, ibumu, bapakmu, ibumu adalah Tuhan duniamu. Ayo. Ibumu adalah Tuhan duniamu. Kenapa orang-orang tua kita zaman dahulu berkata ibumu adalah Tuhan duniamu? Yuridullah biyuridil walidain wa suhullah bisuhil walidain. Dah jelas itu. Reda Allah tergantung dengan redanya ibumu, tergantung dengan redanya orang tuamu. Marah dan murkanya Allah juga tergantung di kedua orang tuamu. Nah, ini ibu. Ini ibu kita. Sesudah ibu siapa lagi? Bapak. Ini orang yang kedua yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yang sudah sangat lelah, capek menafkahi kita selaku anak. Adik-adikmu sekalian, sekarang coba kalian pejamkan mata kalian sebentar, kalian pulang ke rumah melalui pikiran kalian. Lagi ngapain orang tua kita sakit? Mereka tidak peduli dengan panasnya terik matahari. Ketika mereka lelah bekerja, mereka terbayang kepada kita yang ada di sekolah ini. Yang tadinya mereka lelah, beras keringat, banting tulang, kemudian mereka kembali merasa kuat dan gairah kerjanya kembali semakin bertambah di kita sebagai anak. Capek cari nafkah untuk kita, adik-adikku sekalian, berikan baju untuk kita. Kalau kita minta kereta, diberikan kereta. Kalau kita minta HP, dikasih HP. Kalau kita minta baju, dikasih baju sama orang tua. Coba kita bayangkan bagaimanakah raut ibu dan bapak kita di rumah saat ini ketika kita sedang duduk di sini. Ketika kita sedang belajar di sini. Ketika kita sedang bercanda dia di sini bersama-sama. Apa yang mereka lakukan coba?
Cita-cita yang ada di benak ibu kita, bapak kita, adik-adikku sekalian, ini misinya Rasulullah. Makanya Allah bilang seperti ini. Cita-cita mereka agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang tidak akan ditipu oleh orang lain, menjadi orang yang akan berbahagia, menjadi orang yang kelak akan bisa mengabdi kepada negara yang sangat kita cintai ini. Walaupun mereka merasa lelah, maka tetapi mereka tetap semangat ketika mereka yang mencari nafkah keluarga. Ini Bapak. Nah, kita selaku anak hari ini, adik-adikku sekalian hari ini, tugas kita hari ini ketika adik-adik sekalian masih belajar menjadi siswa, tugas kita hari ini adalah belajar, dan belajar. Ketika sudah tiba waktunya sekolah, kita sekolah. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkati ya Allah perjalanan ini karena aku mau belajar. Aku ingin menyampaikan cita-cita orang tua. Ketika pulang sekolah, kita sholat. Setelah sholat, kita belajar agama. Kenapa belajar agama? Karena Allah memerintahkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini doanya orang-orang terdahulu daripada para nabi dan rasul. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami menjadi imam tua, menjadi orang yang taat agama. Maka ketika kita pulang sekolah, kemudian kita sholat jangan sampai tinggal. Setelah sholat kita belajar agama, mengaji kepada guru-guru, mengaji kepada ustaz-ustaz, belajar ilmu agama agar kita ini selamat daripada fitnah-fitnah dan ajaran-ajaran sesat yang datang silih berganti, tidak akan pernah berkurang seiring dengan canggih dan majunya teknologi modern sekarang ini. Ini cuma tugas adik-adik cuma ini. Adik-adikku sekalian tidak dituntut kerja oleh bapak sama mama di rumah. Setelah sholat asar ya udah silakan main-main sebentar. Habis sholat maghrib ngaji sampai tibanya waktu isya. Setelah sholat isya mau belajar di sekolah, itu terserah. Tidur, bangun tidur pagi ketika azan berkumandang, kembali bangun kita dari tidur, kemudian kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, sebelum kita beranjak dari rumah, maka belajarlah kita ilmu yang kita pelajari di sekolah kita ini. Ini cuma tugas adik-adik untuk mengatur waktu kita. Kalau memang kita sayang sama mama, sayang sama ibu dan anak kita yang ada di rumah. Kami di Perdamaian memiliki santri seusia adik-adik ini, alhamdulillah kurang lebih ada di 120 orang. Insya Allah peraturan seperti ini sudah kami terapkan di sana. Tujuan kami apa? Agar orang tuamu tidak dipandang di atas api neraka. Capek orang tua kita mendidik dan membesarkan kita agar kita ini menjadi orang yang baik. Akan tetapi ketika kita salah melangkah di bidang agama, maka orang yang pertama yang akan dibanggang di api neraka adalah ibu kita dan bapak kita. Oleh karena itu, kalau memang kita sayang sama orang tua, mari kita buktikan kalau kita bisa menjadi anak yang saleh. Kita bisa menjadi anak yang disiplin menjaga waktu, karena orang-orang disiplinlah yang akan menjadi orang yang sukses. Tidak ada orang yang akan menjadi orang sukses kelak kalau dia tidak disiplin. Ini yang kedua. Adik-adik sekalian, coba kita bersalawat bersama karena ini adalah menghitungnya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Sungguh kalau kita ada tidak bertempat, maka kita itu bukan manusia. Yang keempat, adanya Allah tidak berwaktu. Bagaimana adanya Allah tidak berwaktu? Bukan karena adanya waktu, adanya Allah. Giliran waktu ini tidak ada, maka Allah pun tidak ada, mustahil. Ini perlu adik-adik dengar sekalian, karena sekarang ini ajaran demi ajaran sesat itu masuk ke tengah-tengah kita. Kalau dangkal iman kita, maka kita akan menjadi santapan lezat bagi mereka untuk menyesatkan kita daripada akidah kita sendiri. Adanya Allah tidak berwaktu. Kalau kita berwaktu, bagaimana berwaktu dulu nggak ada, sekarang ini waktu ini kita ada. Besok ataupun lusa, tahun depan 20, 30, 40 tahun lagi kembali kita menjadi orang yang nggak ada. Tapi adanya Allah nggak berwaktu. Allah maha awal tidak berpermulaan, maha akhir tidak berkesudahan. Allah sudah ada tidak sebelum semuanya ada ini. Sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Allah tetap ada ketika semua yang ada hari ini masih ada. Allah juga akan tetap menjadi ada ketika semua yang ada hari ini kembali tidak ada. Ada yang belajar seperti itu di rumah? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Coba jawab sejujur-jujurnya dan lubuk hatimu yang paling dalam. Enggak ada ya? Saya enggak pun. Wajib belajar ini. Kalau enggak, dulu bawa kepala kita. Ini santri dari sana, itu dari sana. Kalau enggak, bawa kepala kita biar belajar di sana ya. Inilah Allah. Siapa yang tidak mengetahui etikat semacam ini, maka banyak ulama-ulama yang berpendapat. Sebahagian ulama berpendapat siapa yang tidak mengetahui etikat semacam ini, maka tergolonglah dia menjadi orang yang kafir. Kita kenal orang saja pun kita tahu profilnya. Ketika kita kenal dengan Pak Presiden Jokowi, tahu kita profilnya siapa beliau. Masa Allah Tuhan pencipta alam semesta kita, profilnya Allah, sifatnya Allah saja sudah tidak kita ketahui, maka kita tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Siap nggak adik-adik untuk belajar? Siap nggak untuk belajar agama, terutama di bidang ilmu tauhid semacam ini? Maka hadirilah bapak imam kita, baik itu di negeri antara ini. Hadirilah tengku guru kita ngaji, baik itu di kampung yang lain tapi di negeri antara ini. Insya Allah adik-adik akan menjadi orang yang bahagia dengan Allah. Dulu ketika Allah sendiri belum ada tempat, belum ada waktu, karena Allah nggak berhajat kepada tempat, nggak berhajat kepada waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan kuasanya, dengan kehendak Allah, Allah ini ingin dikenal menjadi Tuhan, ingin dikenal. Ketika Allah ingin dikenal menjadi Tuhan yang wajib disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu cahaya, satu nur yang bernama Nur Muhammad. Itulah nur Nabi kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur, barulah ada tempat, barulah ada waktu. Karena diciptakan nur, kalau nggak di tempat, bagaimana kemana ditaruh? Diciptakan nur, harus mempunyai waktu, dia dari sejak diciptakan sampai nanti akhir zaman. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali karena nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah. Mana suaranya? Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
Sungguh kalau nur ini tidak diciptakan, Allah tidak menciptakan bumi dan langit, karena bumi dan langit itu bertempat dan berwaktu. Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam di surga, terkecuali karena Nabi Muhammad. Sungguh diciptakan Nabi Adam itu bertempat dan berwaktu. Tempat dan waktu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak mengapa hakikat orang ini sebenarnya. Cuma belum pernah kesalahan juga pada hari ini. Karena ke depan bapak-bapak sekalian kita perlu mendidik anak-anak ini menjadi generasi yang handal terutama di bidang agama. Serambi Mekah yang digelarkan untuk Aceh kita tercipta ini adik-adik sekalian bukan dibikin oleh Soekarno, tidak. Aceh kita dulu Serambi betul nggak? Serambi Mekah. Sekarang cuma sudah diubah menjadi Nangro Aceh Darussalam. Kalau dulu sebelum Indonesia ini ada, Aceh sudah ada dengan kerajaannya. Nama kerajaannya Serambi Mekah Aceh. Siapa yang membuat nama Serambi Mekah Aceh ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mulia yang hari ini kita peringati maulidnya. Yang membuat lakab Aceh ini menjadi Serambi Mekah adalah Rasulullah. Kalau kita butuh cerita terlalu lama adik-adik sekalian. Ada dalilnya yang kuat untuk hal ini. Makanya Aceh ini dulu adalah pusatnya Islam di seluruh Nusantara. Ini Aceh. Bukan saja di Indonesia, bukan saja Majapahit, Mataram yang dulu di situ itu banyak orang-orang Buddha, banyak orang-orang Hindu yang nyembah kayu, nyembah manusia. Banyak orang-orang yang tidak ada Tuhan pada waktu itu sebelum datang ulama-ulama dari Aceh membawa Islam ke sana. Aceh ini tersebar sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Italia, sampai ke Filipina dan yang ada negara-negara lain yang ada di dunia ini. Itulah Aceh. Aceh ini merupakan tempat yang kedua setelah Turki. Yang di Aceh ini penuh dengan ilmu pengetahuan agama. Di bumi Aceh ini banyak tersimpan para jasad-jasad wali Allah, ulama-ulama Allah. Makanya Aceh ini adalah Serambi Mekah. Sebab kenapa? Nama Serambi Mekah ini Rasulullah yang bikin. Rasulullah yang buat nama ini bapak-bapak sekalian. Makanya Aceh ini menjadi daerah yang sangat mutuah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terlahir di Aceh. Coba kita bayangkan kalau kita terlahir dari Medan. Entah dari rahim siapapun kita lahir. Kalau memang kita terlahir dari orang Islam, maka Islamlah agama kita hari ini. Tapi kalau kita sudah terlahir di Aceh dari endatu dan nenek moyang kita, mereka ini memeluk agama Islam. Dan kita harus menjadi bangga dengan Aceh kita ini. Kita harus menjadi orang yang bersyukur karena kita ada di sini. Jangan cuma kita mengembangkan sayap, sedangkan kita buta di bidang ilmu pengetahuan agama. Mari sama-sama kita hidupkan pengajian. Mari sama-sama kita hidupkan tahfiz Quran. Mari sama-sama kita hidupkan pemahaman-pemahaman ilmu agama untuk 10-20 tahun yang akan datang. Adik-adik sekalian, adik-adikku sekalian ini yang ada di sini, 10-20 tahun yang akan datang, di pundak kalianlah agama dan bangsa ini akan diletakkan. Kalau kalian mabuk hari ini, kalau kalian oleng hari ini, kalau kalian hari ini menjadikan siang jadi malam, menjadikan malam jadi siang, apa yang terjadi dengan benar meriah yang sangat kita cintai ini? Apa yang terjadi dengan Aceh yang sangat kita cintai ini? Apa yang terjadi dengan Republik yang sangat kita cintai ini? 10-20 tahun yang akan datang ketika beban ini akan diamanahkan kepada kalian. Amanah ini akan diemban oleh kalian. Diemban oleh orang-orang kaya, diemban oleh orang-orang mabuk, diemban oleh orang-orang yang nggak tahu ilmu pengetahuan agama. Maka siap-siaplah kita ini akan diobrak-abrik oleh orang-orang yang nggak senang kepada kita. Setuju nggak ada seperti itu? Tentunya tidak setuju. Tidak setuju. Oleh karena itu, sembah Allah. Oleh karena itu, rajin belajar. Oleh karena itu, bercita-citalah kalian setinggi langit.
Bercita-citalah kalian setinggi bintang di langit. Ketika kalian beribadah kepada Allah, rendahkan diri kalian serendah-rendah mutiara yang ada di bawah dasar lautan. Hadirin adik-adik, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi kita. Laulaka ya Muhammad ibni Abdillah, kata Allah. Sungguh jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad anak laki-laki daripada Abdullah, aku tidak menciptakan apapun. Allah tidak menciptakan apapun. Sungguh 70.000 tahun sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, Allah sudah menciptakan Muhammad. Ketika Nabi Adam ada di surga, nama Muhammad ada di kaligrafi di surga. Seperti kita di dunia ini, bapak-bapak. Ketika ada Allah pasti ada. Ketika ada nama Allah pasti disandingkan dengan nama Muhammad. Betul tak adik-adik sekalian? Ketika kita melukis nama Allah, pasti ada nama Muhammad. Ternyata nama-nama seperti ini juga sudah terlukis di dalam surga Jannah. Buktinya Nabi Adam dulu, ketika beliau masuk surga, beliau heran. Siapa Muhammad ini? Kok ketika ada Allah nggak lengkap kalau ada Muhammad? Siapa ini yang Muhammad ini? Siapa orangnya ini? Nikah beliau dengan Siti Hawa, mahar pernikahannya berselawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Semakin penasaran Nabi Adam. Siapa ini? Siapa ini? Ketika beliau itu keluar dari surga, 300 tahun beliau berada di Bukit Rahum di negeri India. Di mana India? Oh, lewat kapal ke bawah. Jalur, bukan di situ. Tunggu pun nggak tahu mana pun pernah pulang dari sana. Cuma lihat peta aja. 300 tahun Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dengan katanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada ampunan dari Allah. Teringat Nabi Adam di surga ada nama Muhammad. Teringat Nabi Adam di pintu surga ada terlukis Allahumma shalli ala Muhammad. Teringat Nabi Adam dulu saya nikah dengan Siti Hawa dengan dua. Mahar pernikahannya adalah berselawat kepada Nabi. Nah, beliau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni natawassalu bi nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan, aku bertawassul dengan keberkatan Nabi-Mu, ampunilah dosaku. Bertawassul berselawat beliau 1 kali kepada Nabi Muhammad, dosanya diampuni. Ini kenapa? Karena ada Nur Muhammad. Siapa nama Nabi yang mengalami tsunami pertama datang ke dunia? Siapa adik-adik sekalian? Siapa nama nabinya? Yang bikin perahu di atas bukit? Siapa? Hah? Nggak tahu. Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat daripada karam karena ada Nur Muhammad sama dirinya. Karena Nur itu sudah diciptakan dulu sebelum Allah menciptakan apapun. Nabi yang bisa membelah lautan siapa? Hah? Nabi Isa apa Nabi Musa? Siapa yang Nabi Isa? Siapa yang Nabi Musa? Kasih sih betul. Bawa coba Nabi siapa? Musa. Musa apa Isa? Musa. Beliau itu bisa membelah lautan karena ada satu mukjizat oleh Allah dalam tongkatnya. Tongkat Nabi Musa ini bisa mengalahkan sihirnya orang-orang Bani Israel. Datang ular besar disihir. Maka dengan tongkatnya menjadi ular kecil bisa mengalahkan ular besar. Ketika beliau kejar ke Firaun, beliau memukul tongkatnya ke laut merah. Ketika beliau memukulkan tongkatnya, lautan tidak terbelah. Pasukan Firaun semakin mendek, keselamatan Nabi Musa semakin terancam. Beliau pukul kembali tongkatnya, lautan tidak terbelah. Beliau pukul kembali tongkatnya, lautan tidak terbelah. Beliau bertawassul berselawat kepada Nabi Muhammad. Beliau pukul tongkatnya, lautan terbelah menjadi 2. Kenapa? Dengan beliau bertawassul, Nur Muhammad masuk ke tongkat Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Ini adik kita. Beliau lahir, sungguh jauh sebelum beliau lahir, beliau ini ditunggu-tunggu oleh Nabi Adam dulu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku sekalian, ada satu manusia yang mulia nanti kelak di akhir zaman.
Mungkin karena kalian pun tidak berjumpa sama Nabi itu, maka rajin-rajinlah kalian berselawat kepadanya. Nabi Nuh bila punya dikasih amanah kepada anak-anaknya. Kepada Nabi Isa pun seperti juga kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata beliau? Apa kata beliau dalam surat As-Saff ayat 6? Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika pada suatu hari berkatalah Isa anak laki-laki daripada Siti Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku ini adalah rasul yang membenarkan kitab Taurat sebagai ajaran, wa musaddiqan bir rasuli, dan membenarkan seorang nabi, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nabi yang akan datang setelah aku, namanya itulah Muhammad. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Nabi Isa memberikan pengumuman kepada kaumnya, kepada umatnya, kelak akan lahir seorang nabi, setelah itu ada nabi yang lain yang lahir, namanya adalah Ahmad di dalam Taurat. Kalau dalam Al-Quran Muhammad. Maka kelahiran beliau ditunggu oleh segenap makhluk yang ada di seluruh alam. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, antara gelap dengan terang setelah sholat subuh, istilahnya kalau kita sekarang, terlahirlah beliau dari rahim seorang wanita yang sangat mulia, yaitu Aminah, yaitu Muhammad SAW, membawa cahaya yang terang benderang ke permukaan bumi. Seluruh malaikat turun dari langit syafarah menuju ke kota Mekah. Seluruh makhluk Allah berselawat pada waktu itu bahasanya masing-masing. Berselawat. Kalau makanya dalam bahasa Aceh itu siapa namanya tadi? Kami bahasa Jawa suka Aceh. Untuk dilaur megruk-gruk ulwa hati jigala. Coba saya lahir. Ini kalau ngaji sebenarnya. Maleng. Coba ibu kita. Coba. Engkau dilaur megruk-gruk ulwa hati jigala, lahir janjungan engkau dilaur. Ini kalau kami dulu di daerah begitu. Kalau sekarang kan udah ada grup-grup nasib sendiri. Kalau kami di daerah kalau udah tiba musim maulid seperti ini, ya udah diundang semua orang kampung berselawat dan satu kampung yang lain, karena tentu ini dulu di Tanah Merah Bil. Engkau dilaut atau bicehnya benar gitu. Megruk-gruk ulwa hati jigala, lahir janjungan. Dulu kami di Tanah Merah seperti itu. Dan bapak kita dulu juga kalau di Tanah Merah. Jauh sebelum Tengku ini masuk, bapak kita dari situ. Ikan yang ada di laut, mereka juga bersalawat kepada Nabi dengan bahasanya, menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Hewan dan tumbuhan bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Aras kursi bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad karena Muhammad itu adalah kekasihnya. Inna Allaha wa malaikatahu diselawatkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah menyuruh kita zakat, Allah enggak bayar zakat. Ketika Allah menyuruh adik-adik sholat, Allah enggak mendirikan sholat. Ketika Allah menyuruh adik-adik sekalian berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah menyuruh adik-adik sekalian berhaji, Allah tidak berhaji. Tapi ketika Allah menyuruh adik-adik sekalian bersalawat, Allah pun bersalawat. Inilah pentingnya salawat. Marilah kita cinta salawat. Apapun hajat dan keinginan kita ada dalam salawat yang kita baca. Kalau adik-adik sekalian kepingin hajatnya terkabul, baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il
li wal afati wa taqdilana biha min jami'il salawat kunjina, apapun hajatmu dikabulkan oleh Allah kalau kita rajin membaca salawat. Kalau kita ingin dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ingin dilimpahkan oleh Allah rezeki akan sebagai rezeki yang banyak yang diberkahi. Kalau kita ingin terpelihara dan selamat ketika sakaratul maut, baca selawat nariyah. Tahu nggak adik-adik selawat nariyah apa? Nah, siapa? Siapa yang tahu? Selawat nariyah. Ini Nabi Rasulullah ini. Siapa yang tahu? Tapi baca depan. Siapa yang tahu? Dibaca sini tapi selawat nariyah. Siapa yang tahu? Ada enggak? Ada enggak? Sebagian itu ada yang tahu tapi tak apa. Ada enggak? Ini ada 20.000 dengan berkat syafaat Nabi insyaallah rezeki bagi akan dimudahkan. Ada enggak? Kalau lagi pas di kantor enggak jadi alhamdulillah juga sudah. Allahumma itu dia. Dah masuk kantong dulu. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina tanhallu bihil wa tanfariju bihil terus bihil hawaiju bihir ra'ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal Allah biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adatin kulli ma'lubillah. Ini selawat nariyah. Di bulan Maulid ini momentum yang paling cukup tepat untuk membaca salawat ini. Salawat namanya banyak salawat-salawat yang lain yang kalau kita rajin berselawat insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, adik-adikku sekalian, alhamdulillah apa yang kita sampaikan kepada kami ini sudah sampai kepada puncaknya. Apa itu Maulid Nabi? Ceritanya sudah sampai kepada Maulid, sudah selesai, sudah selesai. Mengingat waktu. Dia cerita kata penyampaian ceramah Maulid Nabi. Maulid kan mengingat lahir Nabi. Kalau belum sampai ke cerita Maulidnya berarti belum. Tapi Nabi sudah terlahir melalui sejarah ini. Ya udah selesai. Dari apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Adik-adikku sekalian rajinlah belajar. Adik-adikku sekalian rajinlah kalian beribadah. Karena Allah memberikan napas kepada kita hari ini untuk hidup karena ibadah. Adik-adikku sekalian rajinlah kalian menuntut ilmu. Adik-adikku sekalian rajinlah kalian sekolah. Adik-adikku sekalian rajinlah kalian berdoa. Karena doa kita itu membuat Allah senang kepada kita. Adik-adikku sekalian jagalah adab. Jagalah sopan santun. Ibumu, bapakmu, gurumu. Ini beliau yang ada di sini hari ini. Jagalah mereka. Sayangi mereka. Jangan sentuh perasaan mereka dengan perbuatan tercela yang dilakukan. Setuju nggak kalian sekalian? Setuju nggak? Untuk menutup acara ini, salatullah
kehidupan kita, sekolah kita ini akan diberkati oleh Allah dan akan menjadi catat amal kita kelak akan dibalas oleh Allah ketika kita yaitu sudah sama-sama menuju akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, gereja, terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami seperti hari ini. Banyak dari apa yang kami sampaikan ini salah. Kami mohon maaf kepada ibu dan bapak sekalian. Kepada adik-adikku sekalian, kalau misalnya apa yang kami sampaikan ini tidak benar, ini ibu minta maaf pada kita bersama-sama. Sudahkah kita melakukan? Belum